Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Sementara Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal, dia melarikan diri ke arah timur. Dan tidak lama setelah Xiaoyan melarikan diri, ada sekelompok orang yang bersembunyi di kabut air yang tebal. Semuanya memancarkan roh jahat yang sangat kuat. Pembunuhan itu sangat menentukan. Ini bukan pertama kalinya aku datang ke jurang maut. Bos, apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Dalam kabut tebal, ada sekitar 7 atau 8 sosok, berpakaian jubah hitam, berdiri di kabut redup. Hampir tidak mungkin membedakannya dengan mata telanjang dan menyatu dengan kabut dalam kegelapan. Kekuatan mereka masih belum diketahui. Saya pikir metode mereka setidaknya dewa petarung bintang 8. Mereka dapat mengikuti jarak tertentu dan mengamati. Pria terkemuka mengeluarkan suara serak, menoleh, dan 2 dari mereka dapat dilihat dalam kegelapan. Matanya biru dan hijau, seperti mata binatang yang bersinar dalam kegelapan, berdarah dingin dan haus darah. Mereka semua percaya pada anggukan pria itu. Bagaimanapun, mereka mampu bertahan di wilayah kutub jurang sejauh ini. Semua mengandalkan penilaian akurat dari pria yang bertanggung jawab dan kekuatan mangsa. Beberapa sosok berikutnya mengikuti Xiaoyan dalam kabut tebal. Sekitar 100 kaki jauhnya, sangat waspada dan hati-hati. Tetapi mereka mengikuti sepanjang jalan, dan tentu saja mereka tidak dapat melarikan diri dari kekuatan jiwa domain Xiaoyan. Ada sekitar 7 atau 8 orang di belakang kita, dan mereka telah mengikuti kita untuk sementara waktu. Tetapi yang terkuat tampaknya berada di sekitar dewa petarung bintang 8 yang dapat membunuh, atau tidak? Kata Xiaoyan perlahan. Wusan membeku. Ya, dia tidak terlalu suka perasaan diikuti dan segera bersiap untuk membunuhnya setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi pada saat ini, mereka telah terbang 500 mil ke arah timur, dan benua terapung tiba-tiba muncul di tengah kabut tebal. Benua itu memiliki bentuk yang aneh dan tampak seperti sambaran petir. Pulau Xuanlei. Mata Wusan berkilat. Lagi pula tempat ini membawa banyak kenangan. Orang-orang ini bukan ancaman. Ayo pergi ke pulau, kata Xiaoyan, menyiratkan bahwa Wusan tidak perlu mulai membunuh. Setelah melihat pulau Yuanlei, Wusan menahan niat membunuhnya. Jika tidak orang-orang ini mengikuti mereka ke pulau, Wusan tidak keberatan menyingkirkan mereka. Tidak ada bangunan atau rumah besar seperti yang diharapkan di seluruh pulau. Semuanya adalah gua dan bahkan tidak banyak figur di atasnya. Pulau ini memancarkan rasa sunyi. Xiaoyan dan yang lainnya segera mendekati pulau itu. Tetapi sebelum itu, Wusan menghentikan Xiaoyan dan berkata, banyak orang di pulau itu menderita penyakit aneh. Aku adalah salah satunya. Jika memungkinkan, tolong jangan hancurkan pulau ini. Wusan menatap Xiaoyan, mengepalkan tinjunya sedikit, dan Xiaoyan memberinya tatapan aneh. Kamu adalah orang yang membunuh orang di sepanjang jalan, kata Xiaoyan tiba-tiba. Wusan tidak senang ketika mendengar ini. Bukankah niatmu untuk membunuh? Wusan bingung. Jelas itu idemu sendiri, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyan mengangkat bahu. Penjahat ini tidak cocok untuknya. Wusan membeku di tempat seolah disambar petir. Tujuan datang ke pulau ini adalah untuk mendapatkan berita. Selama saya tidak marah, pulau ini akan aman dan sehat. Wusan tersenyum kecut setelah mendengar ini. Dan setelah sekian lama, dia adalah yang terbesar penjahat pemecahan masalah. Akhirnya menjadi penjahat yang haus darah. Lagi pula, kelinci Pingyun membawa Xiaoyan ke pulau Xuanlei ini. Pulau itu tidak kecil,
dan menampung 1 juta orang bukan masalah besar. Tetapi jumlah total orang di jurang dan wilayah kutub mungkin kurang dari 1 juta. Sungguh besar energi yang kaya. Xiaoyan baru saja memasuki langit di atas pulau Xuanlei, dan Xiaoyan terkejut. Dia awalnya mengira ada kekurangan sumber daya di sini, tetapi tanpa diduga, itu sangat kontras dengan kehancuran yang dia lihat di depannya. Tampaknya tidak ada kekurangan sumber daya di daerah kutub jurang. Jadi, mengapa orang-orang masih haus darah? Xiaoyan sangat bingung, sampai dia melihat sesosok tubuh melewatinya, dan tidak ada seorang pun di matanya seperti boneka. Sebelum mendarat, Wusan menghentikan Xiaoyan lagi. Dia melihat ke bawah, ke gua-gua yang padat di bawah, dan sepertinya memiliki firasat buruk. Aku khawatir tidak ada orang yang hidup di sini, kata Wusan. Xiaoyan bahkan lebih bingung ketika mendengar kata-kata itu. Ada seseorang yang terbang melewati mereka tadi. Sosoknya terkulai, tapi itu memang benar seorang manusia dan dia hidup. Racun pemakan jiwa di sini 100 kali lebih kuat. Saya khawatir semuanya terinfeksi racun ini. Ayo kita pergi, Wusan segera berkata. Aku khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang, gumam Xiaoyan. Dan ketika dia menoleh pada saat ini, sosok Agong muncul di belakangnya di beberapa titik. Semuanya tampak aneh. Mata mereka tidak memiliki semangat orang yang hidup, dan tubuh mereka terkulai, seolah-olah tidak memiliki jiwa. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan Wusan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Sosok-sosok meraung keluar dari gua, merentangkan telapak tangan mereka, seolah menyeret mereka ke pulau Xuanlei. Mereka benar-benar berani pergi ke pulau Xuanlei. Saya khawatir mereka tidak akan bisa keluar hari ini. Dalam kabut tebal di belakang, beberapa sosok tergantung di dalamnya. Semua pemandang Xiaoyan dan yang lainnya dikelilingi oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia melihat penampilan orang-orang di sekitarnya dan kemudian melihat ke pulau Xuanlei di bawahnya. Matanya menunjukkan ekspresi serius. Goyan, apakah ada formasi di pulau ini? Xiaoyan bertanya. Wusan memegang busur dan anak panah emas. Bulu panah berterbangan, dan sosok yang menyentuh bola panah emas itu langsung meledak menjadi kabut darah. Melihat Xiaoyan tidak berniat pergi, dan Wusan hanya bisa berdiri di samping untuk melindunginya. Mata anjing itu mengerang dan terlihat tidak senang. Xiaoyan menamparnya langsung di kepala, lalu membuka matanya dengan kutukan dan melihat ke pulau itu. Kamu benar, tidak ada sepenuhnya benar. Jika kamu mengatakan kamu salah, itu tidak sepenuhnya salah. Goyan benar-benar tertawa dengan Xiaoyan. Xiaoyan menjulurkan jarinya ke arah matanya yang besar dalam sekejap, dan sudah terlambat untuk mengatakannya. Memang ada formasi di sini, tapi pulau ini hanya bentuk formasi dan merupakan bagian dari formasi. Jadi tepatnya, seharusnya bukan formasi, tapi sebuah altar. Goyan berbicara dengan sangat cepat, segera menjawab Xiaoyan dengan kata-kata paling sederhana. Altar? Xiaoyan terkejut. Ya, melihatnya. Aku khawatir setidaknya ada puluhan ribu orang di pulau ini. Mungkinkah seseorang menggunakan puluhan ribu orang ini sebagai korban? Semakin banyak sosok di sekitar, Xiaoyan ada di sini untuk menganalisis dengan nyaman. Namun, perang hitam di samping sangat sengit. Oke, kita harus pergi. Kalau tidak, kita akan diracuni juga. Wusan memandang Xiaoyan dan berkata dengan penuh semangat. Xiaoyan mengangguk sedikit, menepuk Rinci Bingyun dan bergegas keluar, meninggalkan Wusan di belakang. Itulah yang mereka lakukan. Wusan tersenyum kecut. Setelah sebuah panah ditembakkan, itu meledak dengan keras, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya meledak. Baru saat itulah tubuhnya bergerak, dan dia menjauh dari langit di atas pulau Xuanlei. Tepat ketika Wusan hendak menjarah, dengan kekuatannya, tidak peduli berapa banyak sosok yang ada.
akan sulit untuk menghentikannya. Tetapi pada saat ini, dari antara gua yang tak terhitung jumlahnya, kunci besi hitam melonjak dengan cepat. Wusan membeku dan terkejut. Lalu dia melihat ke pergelangan kakinya. Kunci besi hitam mengunci pergelangan kakinya dengan erat. Wusan tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan abadi muncul dari kedua jarinya. Dengan lambaian tangannya, kunci besi hitam itu dipotong. Wusan tidak ragu lagi dan bergegas keluar dari Pulau Xuanlei dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika dia memiliki kekuatan dewa pertempuran, dia mungkin tidak bisa keluar. Jadi tidak mengherankan jika ada orang di Pulau Xuanlei memikirkan puluhan ribu orang, kebanyakan dari mereka masuk ke dalamnya karena kesalahan. Tetapi mereka tidak keluar sama sekali. Setelah meninggalkan Pulau Xuanlei, Xiaoyan melihat kembali ke pulau itu dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Pulau Xuanlei, dan itu berubah menjadi api penyucian di bumi. Semua orang di sini telah kehilangan jiwa mereka. Wusan tercengang. Pulau ini adalah sebuah altar. Pada saat yang sama, suara Xiaoyan sampai ke telinga Wusan. Altar? Wusan memandang Xiaoyan dengan heran. Ada puluhan ribu orang di Pulau Xuanlei. Siapa yang bisa mengatur altar sebesar itu? Dan sepertinya ada lebih dari satu altar. Xiaoyan juga memiliki pandangan serius di matanya. Dia memikirkan tentang tujuan mengatur pengorbanan ribuan jiwa. Tangkap orang-orang itu di belakang dan tanyakan. Ketika Wusan juga sangat bingung dan terkejut, Wusan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba beralih ke arah yang ditunjukkan Xiaoyan. Dan beberapa sosok dalam kabut tebal tiba-tiba terkejut. Dia menarik diri dan lari dengan cepat. Tapi di depan Wusan, pelarian mereka tidak ada artinya. Wusan menyerang dengan ganas dan membunuh mereka berdua dalam sekejap. Pria terkemuka itu berkeringat dingin, tetapi dia segera berhenti tiba-tiba. Dia berlutut ke Wusan dan menundukkan kepalanya dalam diam. Adapun orang-orang yang melarikan diri lainnya, tanpa kecuali, cambuk emas menyapu mereka, membunuh mereka semua dalam sekejap. Hanya menyisakan pria yang berlutut dan menundukkan kepalanya dengan gemetar. Tidak, abadi! Pada saat ini, pria itu menyadari bahwa tembakannya sebelumnya benar-benar salah dan pemaksaan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh orang kuat abadi. Wusan melambaikan tangannya dan beberapa cincin muncul di tangannya dengan pelajaran yang didapat dari masa lalu. Wusan memberikan perhatian khusus saat melenyapkan semua orang kali ini, bukan menghancurkan cincin mereka. Jika tidak, Xiaoyan akan mengomeli lagi. Segera, Wusan menatap pria itu, mengulurkan tangannya meraih pria itu dan datang ke depan Xiaoyan. Siapa yang mengirimmu untuk mengikuti? Wusan bertanya dengan suara keras. Keringat dingin yang besar keluar dari dahi pria itu. Tidak ada yang mengirim kami, dan kami hanya yang terakhir selamat dari jurang maut. Semuanya tidak berdaya. Pria itu menundukkan kepalanya dan tersenyum kecut. Ada kekurangan sumber daya di wilayah kutub jurang? Tanya Xiaoyan. Apakah itu pria ini atau beberapa orang yang dia temui sebelumnya? Xiaoyan menemukan bahwa genesis ki mereka tidak kurang. Berbicara secara logis, jika mereka memiliki genesis ki yang cukup, hidup mereka tidak akan terancam. Tetapi, karena mereka memiliki sumber energi dan nyawa mereka tidak terancam, mengapa mereka mengambil resiko seperti itu? Berburu seperti pemburu di tengah kabut tebal. Tuanku, sepertinya memasuki jurang ini untuk pertama kalinya. Tidak ada kekurangan ki asal di jurang ini. Bahkan bisa dikatakan ada surplus, menjawab pria itu. Lalu, mengapa kamu masih melakukan ini? Xiaoyan tidak tahu tujuan spesifik mereka, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas saat mereka mengikuti mereka. Mereka semua memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan tujuan mereka adalah untuk membunuh mereka.
Pemakan jiwa. Wusan sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam. Pria itu memandang Wusan, menggertakkan giginya dan mengangguk berat. Setiap orang harus menyerahkan jiwa dewa pertempuran dalam 100 tahun. Jika tidak, kita hanya bisa mengorbankan jiwa kita sendiri. Pada saat ini, suara kecil datang dari ujung jauh di kabut tebal. Dan wajah Wusan dan pria itu berubah ketika mereka mendengar suara itu. Mereka datang, lari, mereka datang. Mata pria itu langsung bergetar. Dan ekspresi ketakutan di wajahnya tampak lebih menakutkan daripada melihat Wusan. Dia melangkah mundur lagi dan lagi, benar-benar menekan auranya. Jangan keluarkan kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa semakin kuat, semakin mereka dapat melihatnya. Wusan berkata segera. Xiaoyan sedikit mengernyit dan segera menahan kekuatan jiwanya dan melihat ke arah suara itu. Dalam kabut tebal, bayangan hitam besar muncul. Ini adalah kalajengking besar dengan jeritan kecil keluar dari mulutnya. Ia memiliki tubuh hitam, 8 mata, dan 2 penjepit raksasa melambai. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah ekornya yang menyengat. Tapi yang benar-benar membuat Xiaoyan terlihat sedikit menyusut ke belakang adalah sosok yang berdiri di atas kepala kalajengking. Xiaoyan terkejut saat melihat sosok ini. Roh hantu? Xiaoyan bergumam. Meskipun jaraknya jauh, tetapi sepasang mata putih tanpa pupil masih terlihat. Kalajengking beracun besar melayang di atas pulau Xuanlei, dan sosok di atas kepalanya terbang keluar. Digantung di langit di atas pulau Xuanlei, puluhan ribu orang semua berlutut dan berlutut di depannya. Saya melihatnya membuka mulutnya sedikit, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari pulau Xuanlei dan berkumpul ke arahnya, datang lalu ditekan olehnya. Sosok itu sedikit mengernyit, seolah-olah tidak menyukai sejumlah kecil jiwa dan menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Bisakah kamu berkorban? Pada saat ini, sosok itu menoleh perlahan dan matanya mengarah ke kabut tebal di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Matanya tanpa pupil membuat Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit. Pemakan jiwa ini, aku khawatir itu adalah sosok yang sama dengan rumah surgawi. Kekuatan mereka berasal dari melahap jiwa, dan tidak ada jiwa itu sendiri, tetapi terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tuan jiwa, saya telah mengorbankan jiwa dewa pertempuran dalam batas waktu. Pada saat ini, pria itu berlutut di atas kehampaan, menundukkan kepalanya dengan kuat dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak cukup, jiwa masih jauh dari cukup. Mulai sekarang, akan diubah untuk mengorbankan satu jiwa selama 50 tahun. Jika tidak, kematian. Suara halus dari sosok itu berbicara, seolah-olah ada banyak suara yang terkandung dalam suaranya. Itu tidak terdengar seperti diucapkan oleh satu orang. Tunggu, apalagi? Mata sosok itu sepertinya mampu menembus kabut tebal dan mendarat di Xiaoyan dan Wusan. Saat Wusan hendak berbicara, Xiaoyan berbicara lebih dulu. Kami juga telah berkorban. Xiaoyan menundukkan kepalanya. Keringat dingin segera keluar di dahinya, benar-benar mengejutkan Wusan di sampingnya. Pada saat ini, Xiaoyan menundukkan kepalanya, berkedip liar ke arah Wusan.